Ya, selamat datang. Gua Rory. Ini adalah channel gua, Memori Rory. Akan menjelaskan memori apapun, tapi dari memori Rory yang ada game, dan game. Ya, biasanya gua melakukan habiskan waktu dengan main video game terutama. Dan juga mungkin nanti ada konten yang gue buat, nanti akan ngumpul bareng tentang main game juga. Dan saat ini gue akan bahas progres gue, terutama dari game Genshin Impact. Jadi seminggu lalu, kalau nggak salah, gue udah membuat Genshin Impact Full Wish yang Raiden Shogun dan dapet ya. Dan ini selama seminggu gue mau nge-build sampai sejauh mana nih untuk Genshin Impact-nya. Kita cek dulu ya. Nah ya nih, sekarang gue akan memperlihatkan Genshin Impact sejauh mana gue progres. Untuk sekedar info, gue bermain Genshin Impact itu dari November 2020, jadi kayaknya 2 bulan lebih telat dari keluarnya September 2020. Terutama kalau dibandingin adik gua, sepupu gua, mereka main udah dari day one, jadi mungkin progresnya lebih cepat dan juga mungkin bisa nguliknya juga lebih lama. Dan terutama ya untuk karakternya ya. Dan gue juga mungkin baru benar-benar ngerti atau ini tuh sekitar ya awal-awal 2021. Jadi kalau sekedar gue mau kasih lihat tim gue ada 4 nih. Emang ada 4 sih slotnya. Pertama gue ini untuk Kazuha, Yanfei, Xiangling, Zhongli. Ini fokusnya kepada sub DPS-nya si Kazuha karena dia main Elemental Mastery, dan juga DPS-nya di Yanfei sama supportnya di Xiangling. Karena entah kenapa gue senang sama api ya, sama pyro maksudnya, dengan damage-nya itu. Dan ini yang lagi gue build, tim 2-nya ini ada si Ei, Raiden Shogun, Mona, Xiangling juga, dan Zhongli. Kenapa Zhongli lagi? Karena ya the best support defense lah ya kan untuk shieldnya ya. Jadi gue nge-build Zhongli juga pure defense dengan buat shieldnya. Karena sebelumnya dulu sempat buat sub DPS, tapi lama-lama lebih mikirnya dia best defense aja dengan defense shieldnya. Ini Raiden Shogunnya gue jadi ntar mau buat DPS juga barengan dengan Mona, mungkin akan bergantian mungkin Raiden Shogun sama Mona. Nanti Mona gue juga akan nge-build artifak yang baru, ngetes juga sama Raiden Shogun juga karena artifak build yang baru. Gue agak lupa sih namanya karena baru juga main ala domain yang baru. Xiangling tetap nemenin dengan ultinya, sangat bantu juga ya. Nah kalau ini dulu tim lama, karena Klee ini karakter favorit gue kalau di Genshin, juga karakter bintang 5 pertama dari Wish yang gue dapet selain dari si Traveler. Ya enak aja sih, dia main destruction aja udah hajar-hajar aja gitu karena dengan bom-bomnya. Dan juga dulu ditemenin sama Dilu karena mengincar elemental resonance ya nih kan. Di elemental resonance kan ada banyak aktif, kalau misalnya 2 api, attack by 25%, shooting water, infectious wind, dan juga bisa ada 2 api, 2 air, 2 wind, terus ada listrik, dan juga shattering ice, enduring rock, dan juga kalau elemennya beda juga ada
kelebihannya masing-masing. Tapi biasanya sih ini karena gue ganti aja travelernya jadi elektro. Kalau biasanya travelernya geo, jadi biar ada 2 efek, api sama pyro dan geo. Tapi memang kelemahannya karena elementalnya terlalu sedikit ataupun perubahannya cuma satu, karena ini hanya mengandalkan pyronya doang, jadi ada musuh-musuh, beberapa musuh yang lama lah bunuhnya, terutama kayak misalkan pyro slime karena dia elemen api gitu. Kalau ini gue juga namain timnya nih Domain Crusher biasanya karena dulu biar cepet aja ngalahin domain-domainnya. Jadi ini kayak ini gue ganti-gantian, misalnya entah Klee, Mona, Visa, Zhongli, atau Klee, Diluc, Visa, Zhongli, ataupun Klee, Mona, Traveler, Zhongli. Karena seenggaknya ada 2 elemental lebih membantu dibanding kalau misalnya cuma ada 1 elemental perubahan. Jadi itu sedikit ya gue kasih gambaran lah untuk tim gue. Kita coba tes dulu dengan tim Raiden Shogun. Ya gue mungkin untuk langsung di sana. Silakan bro. Biasa keluarin bobanya dulu. Air, Raiden Shogun. Aja lah ulti. Tapi damage-nya emang belum terlalu memuaskan sih. Ya, aktif daerah gini. Ya, nah kayak Raiden Shogun ya setiap hampir 1 tick ya. Kalau kita ngeluarin jurusnya ada buff listrik, slash listriknya itu. Dan juga aktifnya lama, mungkin 20 detikan ya. Dan cooldownnya cuma hanya 9 detikan. Jadi bisa on terus untuk skill Raiden Shogun. Ini kalau gue kasih lihat ini sementara sih untuk build gua gini ya untuk Raiden Shogun. Dia masih attack sih emang udah ya cukup oke sih untuk attack, defense, HP sosol lah. Karena ya mungkin untuk crit rate, crit damage masih harus dinaikin lagi karena artifact susah sih emang untuk gue juga masih belum dapat ya untuk kombinasinya biar dapat dari bawah atau enggak, karena mungkin salah satu RNG-nya Genshin Impact tuh di sini di artifact, dan untungnya bukannya yang kayak harus spending benar-benar real money gitu. Nah ini energy recharge-nya gede karena dari senjatanya si Raiden Shogun-nya sendiri yang dari Wish juga ngaruh ya untuk attack, dan juga nanti di talentnya itu electro damage-nya nambah sesuai dari energy recharge, base-nya di atas 100 ya. Untuk electro damage gue juga nggak terlalu gede sih, cuma 69%. Ini untuk seluruhannya. Tapi nah talent gue juga baru 6, normal tech 6, bell volume-nya 6, secret ininya ultinya juga 6, karena gua fokus di level 90 dulu gitu. Karena ya karena seneng aja sih kalau punya karakter level 5 tuh gua 90-in dulu pasti. Kecuali ada salah satu si Cici masih 80 ya. Yang lainnya sih udah 90 sama Traveler sih juga baru 80. Nah, kita balik lagi ke Raiden Shogun. Ini senjata juga gue fullin ke 90, tapi masih ya Diamond rank 1.
untuk artifak ya ngambil gladiator yang udah pernah dipakai sisaan dulu, pakai siapa jadi tuker-tukeran dengan cara yang lain, jadi lebih cocok yang mana gitu kan. Nah, untuk si Raiden Shogun gue juga masih Kujusara tadi belum gue build sama sekali. Kujusara ya tadi belum. Ini Raiden Shogunnya baru gue build ya, Emblem of Severed Fate ya. Harusnya sih nanti mau full, jadi 4 piece nya, satu lagi terserah. Karena mengincar 4 piece nya kan elemental persen damage nya naik dari energy recharge maksimumnya 75%. Ya karena ya mungkin udah yang energy recharge nya udah tadi sekian, udah 275, mungkin bisa sampai 75%. Ya kita nanti akan cek ya, cari tahu. Jadi kita coba cek, tes lagi lah air lagi ultinya. Ulti dari Mona aja justru 60.000. Ya mungkin gue damage kalau sejauh ini gue bermain, gue rekor gue cuma dari Zhongli doang sih, masih 90.000 doang. Mungkin kalau dibanding yang gamer-gamer lain yang mungkin lebih intens, artifaknya untuk buildnya juga lebih bagus, bisa sampai 300-400.000 untuk charnya. Ya kemarin ada Raiden Shogun sekali ulti bisa 300.000. Sejarah dulu ya. Kita pembukaan dulu sini, ada kayak lagi ada 2 nih. Iya. Kasih dulu boba. Gini-gini udah cukup sakit Mona dengan efek Raiden Shogun dan juga Mona Xiangling, sorry. Kita kasih lagi. Kasih lagi. Mona dengan air. Kalau Richard emang enak banget sih. Jadi kayak ada mini stunnya gitu, ada gerdek-gerdek kayak gitu lah. Nah, ini kita kumpulin, nanti ada kayak Rage 2, ada Mirror Maiden, ada Fatui juga. Yang 2 datang. Kumpulin dulu biar seru. Nah, ada Fatui sama yang finisher. Oke, Xiangling. Nah, ini dulu ya. Oke. Udah bisa nggak terlalu kelihatan nih. Wah, udah habis ya. Oke, lagi dah. Oh, 33.000 tadi. Dia enaknya bermain banyak elemental change itu, elemental perubahan, jadi ada satu, kadang bisa electro recharge, kadang untuk vaporize karena api dan air. Jadi damage-nya bisa macam-macam sih memang. Tapi karena kalau gue sih prefer karena
kayaknya kalau di tim kalau ada satu katalis dan satu yang buat elemental yang bisa nge-change tuh jadi makin variatif sih damage-nya, jadi masuknya juga makin banyak gitu. Mungkin ada yang juga yang bermain full physical dengan buff yang lain gitu. Seperti ya kita tahu salah satu the best yang untuk buff damage kan Bennett. Dan Bennett gue sayang juga belum jadi ya. Nanti harus di-build lagi. Dan juga enaknya juga dengan ada tim gini dan juga Zhongli, jadi kita kadang bisa bermain reckless juga sih. Jadi karena udah ngeluarin shield, langsung keluarin buff jurus-jurusnya dan ada Shogun ngejurus gitu. Ya, mungkin masih harus perlu berapa lama lagi ya untuk mungkin Raden Shogunnya biar benar-benar dapet lah. Ini talent gue juga masih 6, artefak gue juga masih belum bagus lah untuk ininya. Tadi critical belum sampai 40%, malah crit damage belum, setidaknya incernya 150 lah atau 160 untuk ya sebenarnya sih oke lah. Tapi kalau benar-benar udah build yang harus bagus ya bener, kayaknya gue juga harus lebih ini juga sih artefak RNG nya, cara ininya sih di Genshin. Oke gitu aja lah. Sekian untuk Memory Rory Genshin Impact ini. Raiden Shogun masih belum terlalu jadi sih. Nanti mungkin gue akan update lagi minggu depan. Gue akan push di domain artefak dan juga di signoranya. Karena gue kemarin belum sama sekali main signora karena ngincarnya di level Raiden Shogun sama juga levelnya si senjata engulfingnya si Raiden Shogun. Dan gue kayaknya lupa momen mancing ya event Genshin Impact. Oke, sampai jumpa di Memory Rory. Ciao.